berbagi. Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian kualitatif. Tapi pada saat ini saya ingin berbagi berkenaan dengan bagaimana sih sebenarnya kita mulai menulis penelitian kualitatif. Ini yang kebanyakan bagi pemula agak kerepotan di dalam memulai menulis, ya. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang ketiga, teknis menulisnya yaitu sobat harus memahami antara paragraf dan antar paragraf ya. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, yang perlu dipikirkan di situ adalah teknis menyisipkan topik yang akan menjadi jembatan di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf selanjutnya. Jadi sobat harus menyisipkan, paling tidak di ide atau di simpulan itu sobat harus sisipkan terkait dengan kata yang bisa menjadi penghubung antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, ini kira-kira yang paling penting. Kebanyakan kita tidak peduli dengan itu, sehingga kalau kita baca ya sobat, tulisan itu kadang seperti loncat-loncat. Di paragraf pertama membahas apa, paragraf kedua membahas apa, itu kadang kita tidak pedulikan. Nah, sebaiknya supaya tidak terkesan itu loncat-loncat di dalam paragraf pertama dan paragraf kedua selanjutnya dan seterusnya, jadi setiap paragraf harus sobat sisipkan kata yang memberikan penghubung, yang menghubungkan antara paragraf pertama, paragraf kedua. Kemudian kita sisipkan lagi di paragraf kedua yang menghubungkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga, dan seterusnya, sehingga kelihatan tulisan itu saling berhubungan, jadi nyambung gitu. Nah, itu kerangka yang bisa kita kerjakan di dalam menulis paragraf. Nah, lalu yang berikutnya, sobat bisa membuat sketsa. Kalau sudah begitu, itu selesai sebenarnya, selesai. Jadi karena sebenarnya teknis menulis di kualitatif itu diawali dengan itu saja, gitu ya. Jadi setelah itu selesai, selanjutnya sobat membuat sketsanya saja. Nah, sketsa ini untuk apa? Sebenarnya untuk sketsa tulisan ya sobat ya, maksud saya sketsa tulisan sobat itu. Jadi setelah sobat tulis paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya sampai selesai misalnya di bab 1 misalnya sobat ya. Itu sampai selesai satu bab gitu ya. Biasanya yang paling ideal itu 15 halaman lah kira-kira satu bab itu gitu ya. Itu akan ideal sekali untuk memuat gagasan sobat, pemikiran sobat di dalam bab gitu ya. Lebih boleh silahkan, paling banyak mungkin bisa 25, itu paling banyak 25 halaman ya. Middle yang paling ideal 15 sudah ideal lah, tapi kalau di bawah itu terlalu kurus nanti sobat ya, maksudnya tulisan itu akan terasa kering gitu ya, terasa kering dan terasa dangkal.
supaya tidak terasa kering dan terasa dangkal, ya tadi gitu ya sobat. Sobat minimal lah ya kira-kira 15 halaman. Jadi itu menjadi standar ideal untuk agar tulisan kita kelihatan tidak begitu kering dan dangkal ya. Maksimal bisa 25 halaman. Nah, setelah selesai misalnya 15 lembar, kemudian sobat tracing lagi, membuat sketsa apakah sudah sesuai tulisan sobat itu dengan apa yang sobat maui gitu ya. Jadi di situ ada dua versi tulisan dan versi yang sobat inginkan. Nah, disinilah sebenarnya akan terjadi koneksi atau sinkronisasi antara pikiran yang sobat sudah tulisan dengan pikiran yang sobat inginkan gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Ya baca berulang kali gitu ya, sobat baca lagi ya paling 2-3 kali, kemudian sobat renungkan lagi sudah sesuai atau belum dengan yang sobat inginkan ketika menulis itu gitu ya. Kalau sudah selesai gitu ya. Tapi kalau belum, sobat bisa pertajam, bisa revisi lagi, bisa rewriting lagi ya, bisa menulis kembali, bisa ya melakukan finishing ya terhadap tulisan. Nah itu ya sobat ya. Jadi teknisnya cara mengawali menulis penelitian kualitatif itu tulis saja. Jadi sobat tidak perlu khawatir dengan apakah ini nanti akan menjadi tulisan sampah, tidak apa-apa gitu. Tulis saja, nanti ketika tulisan itu kita sudah lakukan, kita sudah tulis dan yang ngalir saja, gunakanlah hati dan perasaan sobat untuk menulis sehingga nanti terasa sobat hadir di situ gitu ya. Nah, terakhir kalau sudah selesai tadi, sobat bisa membandingkan antara tulisan dan pikiran yang ada yang sobat tuliskan dengan pikiran yang sobat inginkan dalam tulisan itu. Gitu. Jadi, nah kalau dua-duanya sudah matching, ya sudah oke, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, lakukan terus berulang kali. Memang menulis kualitatif ini kita tidak boleh kita tidak boleh terburu-buru. Biasa aja, santai aja, relax saja gitu ya, sobat, nikmatilah gitu ya. Kira-kira menulislah dengan hati. Kira-kira seperti itu. Sehingga dengan menulis dengan hati itu akan menjadikan tulisan kita itu memiliki ruh atau jiwa sang penulis gitu. Jadi jiwa sobat itu akan masuk di situ. Itu ya sobat kira-kira. Sederhananya seperti itu. Jadi jangan khawatir, mulai saja, tapi teknisnya seperti tadi, mulai saja menulis dengan langsung fokus pada topik yang sobat ingin teliti gitu ya. Ini misalnya menulis bab 1. Dan bagi peneliti kualitatif, tolong perhatikan di bab 1. Bab 1 itu posisinya paling krusial, paling penting untuk memberi penjelasan kepada pembaca. Dalam hal ini ya mungkin kalau kita sedang studi itu kepada pembimbing ya dan penguji nantinya. Nah, jadi bab 1 itu memiliki peran penting. Bab 1 itu memiliki poin penting karena dia akan memberikan gambaran atau sketsa penelitian yang sahabat kualitatif ingin lakukan. Kalau bab 1 ini tidak jelas mau ngomong apa yang mau dikerjakan di dalam penelitian itu dan apa yang mau dituju, nah itu yang agak repot gitu ya sahabat semua. Jadi usahakan di bab 1 ini sahabat kualitatif curahkan seluruh daya, seluruh perasaan, pikiran sahabat untuk menuangkan penjelasan yang sahabat ingin lakukan, yang sahabat ingin tuju di dalam penelitian yang sahabat ingin lakukan ya. Itu kira-kira ya. Nah, tidak terlalu
rumit sebenarnya. Sekali lagi, lakukan dengan perasaan, kerjakan dengan hati, sehingga akan menghasilkan tulisan yang mewakili jiwa dan perasaan serta hati sahabat kualitatif pada saat menulis tulisan kualitatif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum itu saya akan sampaikan ya beberapa kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa menulis kualitatif itu pertama, jangan galau, jangan bingung, jangan berpikir yang tidak yang khawatir gitu ya. Pastikan bahwa mulai saja. Jadi mulai saja. Mulai menulis, jangan takut untuk menulis. Tulis saja. Apapun yang sobat ingin tulis, tulis pada saat itu. Nah, kemudian kedua, mulailah dengan kalimat kata pertama dengan topik yang sobat ingin treat. Jadi mulailah dengan topik yang sobat ingin treat. Yang ketiga, perhatikan pada saat menulis paragraf. Yang pertama, sobat usahakan di dalam menulis itu menggunakan kata-kata sobat sendiri. Jadi jangan mengutip, tidak perlu mengutip. Kutipan itu bisa sobat ganti dengan kata-kata sobat sendiri, yaitu bisa dengan istilah parafrase. Nah, lalu tuangkan ke dalam paragraf yang tadi sudah saya sampaikan. Perhatikan di dalam paragraf itu minimal ada 3 kalimat. Nah, di dalam setiap kalimat perhatikan SPOK-nya. Lalu di dalam kalimat pertama, paragraf yang ingin sahabat tulis itu memuat kalimat ide atau gagasan yang sobat ingin bahas di dalam paragraf tersebut. Kemudian kedua, sobat menuliskan kalimat yang berkaitan dengan penjelasan terkait dengan ide yang sahabat kualitatif sudah tuliskan di kalimat pertama tadi. Jadi penjelasannya bisa panjang, bisa pendek. Tapi paling ideal ya 2-3 kalimat atau 4 kalimat sudah sangat dalam dan sudah sangat bagus ya untuk sebuah kalimat. Jadi di kalimat kedua sobat bisa tuliskan yang pro dan yang kontra juga bisa, atau penjelasan-penjelasan terkait dengan kalimat ide dalam paragraf tersebut ya sobat. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiganya adalah kalimat simpulan. Nah, jadi perhatikan di dalam paragraf itu sobat juga harus membuat simpulan dari penjelasan atau dari pembahasan paragraf. Nah, lengkap sudah di dalam satu paragraf. Lalu berikutnya, sahabat perlu perhatikan ketika menulis paragraf berikutnya, usahakan ya itu memasukkan atau menyisipkan kata di dalam paragraf pertama yang bisa kemudian sahabat kualitatif bahas di paragraf kedua. Sama, polanya sama. Jadi seperti itu. Dan ini berulang sebenarnya, sahabat. Ini berulang, setiap sahabat menulis kalimat juga berulang, dan sahabat ingin menulis paragraf juga berulang. Selalu minimal di dalam paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Kalimat ide atau gagasan, kalimat penjelas, dan kalimat simpulan. Nah, sementara di dalam kalimat, setiap kalimat yang sahabat tulis itu perhatikan SPOK-nya. Nah, SPOK nanti silakan tracing di internet juga sudah ada, atau di video saya sebelumnya juga ada pembahasan tentang SPOK-nya. Nah, selesai. Lalu idealnya dalam sebuah bab itu bisa 15 halaman. Nah, lalu setelah sahabat selesai menuliskan
pikiran sahabat di dalam kalimat per kalimat, dari paragraf per paragraf. Kemudian berikutnya bisa sahabat bandingkan antara tulisan sahabat dengan pikiran yang sahabat inginkan. Jadi pikiran yang sahabat ingin, yang sudah sahabat tuliskan, dan pikiran yang sahabat inginkan, ya, itu bandingkan apakah sudah matching atau belum. Kalau sudah matching berarti itu sudah selesai di situ. Selanjutnya tinggal mungkin menunggu review dari pembimbing atau penguji atau dari teman sejawat atau teman-teman mahasiswa yang lain misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, lalu teknis yang lain tambahannya di dalam menulis bab itu bebas ya. Kalau di kualitatif itu subbabnya, misalnya bab 1 bisa lebih dari 1-2 subbab, silakan berkembang sesuai dengan jiwa dan perasaan hati sahabat ketika menulis, tidak dibatasi, karena sifat holistik dari penelitian kualitatif itu akan menjadi pegangan ketika kita menulis kualitatif ya. Begitu ya kira-kira sahabat. Jadi itu hal-hal yang mungkin penting di dalam memulai tulisan penelitian kualitatif. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberi sedikit pemahaman, pengetahuan buat sahabat-sahabat kualitatif semua. Demikian sahabat semua, saya akhiri. Wassalamualaikum